Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, amma ba'du. Sebelumnya mari kita berdoa untuk kesembuhan saudara kita yang diuji dengan sakitnya, dan juga bagi yang sehat pun tetap diberikan kesehatan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan untuk memberikan layanan terbaik dengan tujuan lillahi ta'ala. Alhamdulillah. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri Kesatuan Gunung, Ibu Bapak Wakasek, kemudian juga Bapak Ibu guru setuar yang luar biasa semuanya, dalam kondisi diuji sakitnya pun masih bisa hadir dalam acara meeting ini. Berkah untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, izinkan kami menyampaikan tentang pola pembelajaran yang merupakan bagian dari sosialisasi KTSP. Tentunya ini menjadi perencanaan kita bersama. Dalam KTSP kita cantumkan, kita mempunyai dua perencanaan, ada plan A dan plan B. Plan A itu adalah perencanaan tatap muka yang sudah kita desain bersama, ada tatap muka. Namun demikian ternyata situasinya berubah. Artinya untuk awal ajaran baru kita menggunakan plan B, yaitu full daring. Nah, seperti apa bentuknya? Ini berpengaruh Bapak Ibu terhadap pola pembelajaran pemetaan program semester, termasuk outputnya adalah RPP seperti apa. Nah, baik Bapak Ibu, kami sosialisasikan. Kami share dulu. Ya, Bapak Ibu, sekilas mungkin untuk plan A, walaupun belum kita laksanakan, ini situasinya adalah jika kondisi, nah ini secara kami atur. Yang pertama, setiap mapel pemenuhan jam PTM dalam satu JP per minggu. Jadi setiap mapel itu melaksanakan PTM-nya seminggu satu JP. Artinya hanya 30 menit. Nah, untuk mapel yang beban jam per minggunya di bawah 3 JP, maka distribusi waktunya 1 JP PTM dan sisa 1 JP atau 2 JP-nya dilakukan melalui PJJ daring dalam bentuk penugasan tidak terstruktur atau dikenal dengan tugas mandiri. Nah, ditugaskan setelah PTM dan waktu pengumpulannya sesuai dengan kemampuan peserta didik. Deadline-nya ini dalam satu pertemuan selanjutnya. Nah, ini untuk konsep PTM. Nah, untuk konsep yang kedua, untuk mapel yang beban jam per minggunya 4 JP hingga 6 JP. Nah, ini distribusinya sebagai berikut. Ini berpola Bapak Ibu. Yang pertama, beban belajar 4 JP, jadi 1 JP PTM, tatap muka, 2 JP-nya daring, tugas struktur, dan 1 JP-nya tugas mandiri. Artinya kalau 2 JP daring ini terjadwal, karena kita menggunakan konsep kombinasi, ada PTM, ada ada daring. Sisanya dengan tugas mandiri. Yang kedua, beban belajar 5 JP, ini pembagiannya 1 JP PTM, 2 JP PJJ daring artinya terjadwal, dan 2 JP-nya tidak terjadwal dalam bentuk penugasan. Dan yang terakhir, beban belajar 6 JP, 1 JP PTM, 2 JP daring, dan 3 JP tugas mandiri. Ini kalau kita menjalankan plan A. Ini secara teknisnya nanti kita sampaikan ketika kondisinya memungkinkan. Nah, untuk kali ini kita fokus terhadap plan B agar konsentrasi kita terfokus Bapak Ibu. Nah, untuk plan B, aturan mainnya berbeda Bapak Ibu. Ini nanti kami ulangi lagi. Ini berpengaruh terhadap pemetaan pada program tahunan kita, terhadap silabus, outputnya adalah RPP kita. Seperti apa bentuknya? Nah, rencana B, ini situasinya tidak memungkinkan dilaksanakan PTM terbatas. Nah, kita sudah antisipasi di dalam KTSP. Yang pertama, pada kondisi pandemi, 1 JP kita sepakati itu sama dengan 30 menit. Kami ulangi, 1 JP sama dengan 30 menit. Nah, untuk mapel 2 JP per minggu, misalkan bahasa Sunda, prakarya,
kemudian yang 2 jam, ini melaksanakannya PJJ daring per minggu. Jadi hanya melaksanakan daring sesuai jadwal. Karena dia bebannya hanya 2 JP. Jadi hanya 1 jam atau 2 pelajaran. Nah, untuk yang kedua, kritik kedua, untuk mapel 3 JP per minggu. Nah, misalkan SBK, PAI atau PKN. Nah, dia melaksanakan 2 JP daring sesuai jadwal. Nah, 1 JP-nya tidak terjadwal. Jadi Bapak Ibu membuat RPP tugas mandiri. Dan ini dikumpulkannya selama seminggu. Jadi satu pertemuan interaksi dengan siswa, proses pembelajaran daring, dan 1 jamnya itu dalam bentuk tugas mandiri dikumpulkannya selama 1 minggu. Yang ketiga, untuk mapel 4 JP per minggu. Nah, ini misalkan yang 4 JP IPS. Nah, ini dia melaksanakannya full daring, 2 pertemuan, artinya 4 JP. Jadi dijadwalkan dalam daring, itu ada 2 pertemuan dalam 1 minggu. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk mapel 5 JP per minggu, misalkan matematik, IPA, nah ini konsepnya adalah melaksanakan full daring 4 JP per minggu, artinya ada 2 pertemuan dalam 1 minggu daringnya, nah 1 JP-nya adalah dalam bentuk tugas mandiri. Nah, yang terakhir untuk mapel yang banyak yaitu 6 JP, bahasa Indonesia, ini melaksanakan 4 JP full daring, 2 pertemuan, yang 2 JP-nya itu dalam bentuk tugas mandiri. Nah, itu pola pembelajaran Bapak Ibu. Nah, sekarang seperti apa Bapak Ibu teknisnya? Sekarang kita lihat ke jadwal Bapak Ibu. Nah, jadwal modelnya sama seperti kemarin. Jadi Bapak Ibu tolong fokus biar tidak bingung. Fokus kenapa masing-masing. Misalkan Bu Haji Admi, mapelnya matematik. Kelasnya di sini jelas kelas berapa tanggung jawabnya. Nah, di sini ada 3 warna Bapak Ibu. Yang merah guru mapel kelas 9, yang blok biru mapel kelas 8, yang hijau adalah mapel kelas 7. Jadi insya Allah tidak ada yang overlapping, tidak ada yang bentrok. Nah, sekarang Bu Fatmi, ini ada jadwal di sesi 1 hari Rabu. Yaitu artinya dia 2 JP, kan kita analogikan matematik 5 JP Bapak Ibu ya. Tadi konsepnya 5 JP, itu 4 JP daring, arti sesuai jadwal. Nah, jadi di hari Rabu sesi pertama 2 JP, bikin RPP daring 1. Kemudian di hari Jumat sesi 2, itu juga bikin RPP daring yang kedua. Nah, yang 1 jamnya lagi bagaimana? Nah, Ibu membuat 1 RPP tugas mandiri. Jadi secara administrasi, agar kita semua menjadi berkah, kita melaksanakan sesuai prosedural. Artinya beban, walaupun kita dalam kondisi daring, tapi tanggung jawab kita pemenuhan beban belajar tetap terpenuhi. Dan di sini ada rasa keadilan Bapak Ibu. Dan insya Allah dengan seperti ini layanan pendidikan bisa kita optimalkan walaupun dalam kondisi terbatas. Nah, contohnya lagi misalkan Pak Irwan. Pak Irwan hanya IPS nih, kelas 8 Bapak Ibu ya. Pak Irwan mapelnya IPS, mengajarnya kelas 7. 7E sampai J. Jadwalnya di Selasa, di sesi 2. Nah, Pak Irwan jangan lupa, berarti nah ini nanti jadwalnya ada sedikit bergeser karena tadi diskusi sama Ibu mendadak karena ada jam tambah, nanti kami jelaskan. Kemudian ini IPS tadi aturan mainnya 4 JP itu full daring 2 pertemuan. Berarti tidak ada tugas mandirinya, pemenuhan jamnya. 2 JP, jadi bikin RPP-nya dalam 1 minggu untuk Pak Irwan hanya 2 RPP, 2 pertemuan. Daring pertama di hari Selasa, daring kedua di hari Kamis sesi bulan, dan seterusnya Bapak Ibu. Itu jadwal guru. Nah, untuk ke siswa, kita buat jadwal yang mudah. Biar tidak membingungkan, ini jadwal untuk siswa. Nah, di sini ada yang blok hijau untuk kelas 7. Nah, di sini tadi sudah Ibu sampaikan, ada kegiatan tambahan, pembiasan tilawah. Tadi secara teknis sama Ibu Kepala dijelaskan, 15 pertama, ini dikelola oleh masing-masing wali kelas. Intinya sebagai bagian teknis evaluasi seperti apa yang kita lakukan untuk guru ODO seperti biasa. One day, one juice targetnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi silakan nanti secara teknis Ibu Alas yang melaksanakan. Intinya di situ ada proses evaluasi 15 menit pertama terkait pembiasan anak tilawah di rumah. Di sini covernya adalah tilawah bersama Walas. Nah, kemudian sesi pertama dimulai jam 8.15 sampai jam 9.15. Sesi kedua
9.15 sampai 10.15. Nah, anak berikan istirahat seperti biasa 15 menit. Kita lanjut lagi sesi 3 jam 10.30 sampai 11.30. Jadi satu hari Bapak Ibu, ini jadwal kelas 7, kelas 8 warna hijau, kemudian kelas 9 warna merah. Ini berbeda Bapak Ibu ya. Jadi ke anak nanti silakan disampaikan sesuai kelasnya. Nanti kita share. Satu hari 3 sesi, kecuali hari Jumat. Ini hanya 2 sesi. Nah, itu model pembagian jadwalnya. Nah, terkait Bupati, terkait PTM ini perlu ada 25% guru ada di sekolah. Nah, sebenarnya sudah kita jadwalkan. Seperti ini Bapak Ibu, sudah kita jadwal Senin ada 9 orang guru. Ini sudah disesuaikan dengan jadwal daringnya. Jadi melaksanakan daring di sekolah ada 9 orang. Selasa 8 orang dan seterusnya. Hanya saja nanti kita nunggu konfirmasi dari Ibu terkait karena situasi kita seperti ini keadaannya. Nanti ini belum kita tetapkan Bapak Ibu. Nah, itu mungkin gambaran jadwalnya. Nah, sekarang mungkin kami ingin memberikan secara teknis bagaimana mengatur pola pembelajaran dalam 1 tahun. Kemudian RPP seperti apa? Nah, ini sebagai gambaran Bapak Ibu. Nah, ini kemarin kami sosialisasikan di Forum MGMP Kabupaten. Ini dengan asumsi awal, plan A, yaitu PTM, kombinasi, dan daring. Contoh untuk matematik, ini plan A Bapak Ibu ya. Nanti kita simulasi yang plan B. Contohnya KD1 Bapak Ibu, ini di Prota. Ini memakan lokasi 15 JP. Artinya 3 minggu Bapak Ibu ya. 3 minggu. Nah, berarti kita distribusikan. Nih, kalau kita lihat silabusnya di sini. Maaf, rinciannya. Maaf. Nah, ini Bapak Ibu ya. 15 ini minggu pertama 5 JP, minggu 2 5 JP, minggu ketiga Agustus pertama 5 JP. Jadi 15 3 minggu. Nah, untuk KD 3.1. Nah, ini dibagi 1 JP. Nah, ya Bapak Ibu ya. 1 JP PTM, 2 JP daring. Nah, karena 3 minggu 3 pertemuan, jadi 3 kali 1 3, kemudian 4 kali 3 12. Jadi hasilnya 3 PTM, 12 PJJ untuk KD 3.1. Nah, sekarang bagaimana RPP-nya? Jadi kita 1 minggu membuat 3 RPP. Nah, contohnya ini contoh RPP untuk PTM. Nah, kita buat RPP PTM-nya. Tentunya pembelajaran sesuaikan. Jangan sampai RPP-nya daring kita laksanakan PTM atau sebaliknya. Ya. RPP-nya PTM kita laksanakan daring. Jadi mohon disinkronkan Bapak Ibu. Nanti kita buat instrumen, mohon Bapak Ibu setiap mau mengajar buat RPP-nya. Karena kita mengakreditasi. Jadi mohon nanti Bapak Ibu mengupload, boleh pakai template yang ini. Atau nanti juga boleh nanti Pak Jairin sudah membuat aplikasi, bisa gunakan dari Pak Jairin. Nanti mudah-mudahan Pak Jairin bisa berbagi nanti. Nah, ini adalah contoh yang 1 jam JP. Di sini ada pertemuan 1. Ini adalah RPP PTM. Ada judulnya PTM-nya. Ini kita menggunakan RPP sesuai SC Menteri yang 1 lembar itu hanya 3 komponen. Ya Bapak Ibu, tujuan, kegiatan inti, dan penilaian. Nah, kemudian kita bikin RPP yang daringnya. Daringnya untuk matematik 2 JP Bapak Ibu ya. Nah, ini pertemuan 2 JP 2 pertemuan. Jadi tadi 1 JP PTM dalam 1 minggu 2 JP daring terjadwal. Nah, kemudian 2 JP lagi adalah tugas mandiri seperti ini. Nah, ini pembagiannya Bapak Ibu. Jadi terpenuhi dalam 1 minggu walaupun dengan minimalis tapi target kurikulum bisa tercukupi. Nah, itu Bapak Ibu dalam konsep pemetaan pola belajaran. Nah, sekarang kita simulasi bagaimana kalau yang full daring. Nah, berarti kita coba Bapak Ibu ya, matematik ini 15 JP dalam 3 minggu. Nah, berarti kan kita full daring, berarti ininya 0 Bapak Ibu. Berarti daringnya 15 JP. Full daring. Nah, lihat matematik. Dalam jadwal, ternyata matematik dijadwalkan itu. Nah, misalkan saya contoh Bu Atmi, dalam seminggu 2 kali, ya. Berarti kan tadi konsepnya 5 JP itu 4 JP daring. Nah, berarti RPP pertama di hari Rabu, RPP daring kedua di hari
Jumat itu terpenuhi 4 JP. Nah, 1 JP-nya bagaimana? Ya, silakan melaksanakan RPP tugas mandiri. Bisa dilakukan setiap hari Rabu misalkan, atau tiap hari Jumat. Jadi durasinya dalam 1 minggu, sehingga dalam 1 minggu dengan layanan kita terpenuhi, beban kurikulum terpenuhi walaupun dengan keterbatasan. Jadi Bapak Ibu menggunakan keadaan darurat, dan itu pun silakan sesuaikan dengan kondisi anak-anak. Tidak bisa kita paksakan. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait pola pembelajaran. Jadi kami insya Allah akan kami bagikan share jadwal untuk siswa, kemudian jadwal untuk guru, ya Bapak Ibu, karena ada revisi sedikit, dan juga template untuk pola pembelajaran. Nanti silakan bisa digunakan. Mungkin itu. Satu lagi mungkin tambahkan dari Ibu terkait Walas, penekanannya mohon nanti Walas menyampaikan kembali terkait pola pembelajaran dan juga jadwalnya. Mohon dibantu dijelaskan. Ini itu saja. Sementara nanti kalau ada tanya jawab dipersilakan. Kami kembalikan kepada Ibu Ayu. Silakan Bu Ayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.